yeah, I'm very interested to see what happens in that fight. Max definitely knocked me out, but I feel like I got that win back with the Ilia Topuria fight. I would love, as I've stated hundreds of times publicly, I would love to punch Conor McGregor in the face. So yeah, I'm excited about that fight. I'm excited to be there and watch it. Yeah, bro, like he's one of the only guys that you haven't had a chance to punch in the face. Exactly. I mean, there's no doubt he's one of the biggest superstar in the sport, and so fighting a guy like that obviously does great things for me financially and for my legendary status and stuff like that. Tidak ada satupun atlet MMA di dunia ini yang lebih besar dari nama Conor McGregor. Yaps, itu adalah sebuah fakta yang mungkin terdengar cukup pahit bagi haters Conor, tapi sebenci-bencinya mereka pada dia, tak ada satupun yang membantah itu. McGregor adalah petarung paling terkenal, paling kaya, dan paling berpengaruh dalam hal drama UFC yang karismanya sejauh ini jauh melampaui petarung MMA manapun. Dia adalah petarung yang bisa dibilang rela menghalalkan segala cara untuk menaikkan namanya ke panggung dunia, tapi berkat dia, UFC berhasil menjelma sebagai promotor MMA paling terkenal di dunia ini. Bahkan sang musuh bebuyutannya yaitu Khabib Nurmagomedov juga mengakui fakta itu, bahwa tanpa Conor, dirinya tidak akan bisa seterkenal sekarang, dan Khabib memberikan kredit untuk Conor. Meskipun ia tetap tidak menyukai Conor dalam membangun drama pertandingan mereka. Dan bintang UFC terbesar ini akhirnya akan kembali melakoni laga comeback setelah absen 5 tahun melawan musuh lamanya, yaitu striker asal Hawaii, Amerika Serikat, Max Blast Holloway di akhir pekan ini. Selamat datang di segmen Discourse, di mana di konten kali ini kita akan menyimak dan menanggapi beberapa pendapat dan prediksi para fighter di UFC tentang main event UFC 329 McGregor vs Holloway. Jika teman-teman ingat wawancara Ali Abdelaziz dulu, ia sempat mengatakan bahwa Islam Makhachev akan tampil di jeda internasional bulan Juli ini. Tapi ketika McGregor sudah fix akan comeback, maka UFC seakan rela menggeser jadwal Makhachev untuk ditandingkan di bulan Agustus. Yaps, memang itu masih dalam keterangan Ali, tapi jika itu benar pun, secara bisnis masih bisa dimengerti, karena mau sehebat apapun Islam Makhachev, Conor McGregor masih jauh lebih menjual. Dan keistimewaan dari McGregor di titik ini adalah bahwa dia bisa memilih lawan siapapun dan di kelas berapapun, karena lawan yang ditunjuk pasti akan bersedia, mengingat bertarung melawan Conor sudah menjamin kesejahteraan hidup karena bayarannya bahkan lebih besar dari bayaran title shot. Dan kali ini Conor menunjuk lawan yang pernah ia kalahkan 13 tahun lalu, yaitu Max Holloway. Namun berbeda dengan laga pertama mereka, di laga ini secara umum Max Holloway sangat diunggulkan dari Conor karena Max sudah jauh berkembang secara skill, sedangkan Conor cenderung stagnan karena absen selama 5 tahun. Dan memang banyak yang lebih mengunggulkan Max atas Conor. Di video ini kita akan membahas peluang dari mereka menurut beberapa fighter pilihan MMA Discourse yang layak untuk disimak sebagai penyeimbang. Jadi langsung saja kita mulai. Prediksi pertama datang dari superstar asal Liverpool, yaitu Paddy Pimblett. Petarung yang memaksa saya harus buka subtitle berkat aksen Scousinya ini berpikir bahwa sebenarnya Conor McGregor lebih diunggulkan untuk menang karena laga berlangsung di kelas welter. Yaps, bagi Paddy, Conor adalah salah satu pemilik tinju paling mematikan di UFC, dan jika laga berlangsung di kelas 170, maka power Conor akan jauh lebih mengerikan. Tapi Paddy memberikan catatan bahwa kesempatan Conor hanya di ronde-ronde awal, karena jika laga berlangsung hingga championship round, maka Holloway akan lebih diuntungkan dengan kardionya yang luar biasa badak. Ya, sebelum muncul nama merah Dvalishvili, Max Holloway sering disebut sebagai salah satu pemilik kardio terbaik di UFC. Obviously he's coming up against Max Holloway in a great fight. How do you see that matchup between those two? Personally, I think because it's that welterweight, I see Conor knocking him out. Like everyone's counting Conor out and thinks that Max is going to win. If it goes to the later rounds, yeah, Max definitely probably start piecing him up on the feet because he's got that cardio and the volume. But
the fact that it's at welterweight, I think, favours Conor, because Charles made Max look small at lightweight. So imagine how big Conor's going to look compared to him at welterweight. Hal senada juga dikatakan oleh pelatih Sean O'Malley, yaitu Tim Well. Pelatih yang mukanya sangat mirip Canelo Alvarez ini mengatakan bahwa jika laga berlangsung 3 ronde, Conor punya peluang bagus. Tapi ia tidak percaya Conor bisa bertahan sampai 5 ronde. Tapi berbeda dengan Paddy yang lebih mengunggulkan Conor, tim lebih mengunggulkan Holloway karena baginya Holloway jauh lebih ahli dalam pertarungan 5 ronde karena Holloway sudah sangat berpengalaman. Ditambah ketidakaktifan Conor selama 5 tahun, tentu akan sulit baginya untuk tampil maksimal. Meskipun kesimpulan mereka berbeda, tapi kita dapat mengambil poin yang sama, bahwa Conor McGregor mutlak menang dari sisi power, apalagi di berat 170. Tapi Holloway jauh lebih berpengalaman dan lebih aktif bertanding, terutama dalam championship rounds, sehingga Conor hanya punya kesempatan setidaknya di 2 ronde awal saja. What is your guys' pick for that, realistically, Holloway, McGregor? Oh, dude, And don't pick with emotion. I'm talking MMA math. Dude, 170 pounds. You haven't fought in half a decade. If the fight was 3 rounds, I would think, God, the Conor's got a good chance. I mean, he may still have a good chance, but you're half a decade sitting out, and then you're going in there, Max Holloway, who's an expert at fighting 5 rounds, and he's 170 pounds. You're not going to knock him out easy. Selanjutnya ada pendapat dari pengisi acara di Paramount Plus yang terdiri dari pakar MMA, yaitu Chris Weidman, Jorge Masvidal, Dustin Poirier, dan Thomas. Menurut Masvidal, Conor hanya akan menjadi santapan bagi Holloway dan akan dihajar layaknya daging cincang. Poirier yang pernah menghadapi keduanya lebih dari sekali menyangkal pernyataan Masvidal. Menurut Poirier, itu tidak akan mudah dilakukan karena Conor punya ancaman yang nyata, yaitu kekuatan KO-nya. Poirier memang pernah mengatakan bahwa pukulan terberat yang pernah mendarat ke rahangnya adalah pukulan Conor. Mau Conor tidak fit, cedera, atau dalam kondisi apapun, bagi Poirier kekuatan Conor masih tetap ada. Thomas setuju dengan Poirier, tapi ia juga mengingatkan bahwa MMA adalah olahraga yang sangat berkembang. Max Holloway masih ikut aktif dalam perkembangan olahraga ini, sedangkan Conor sudah 5 tahun absen, dan Thomas tidak yakin apakah Conor mampu mengatasi ketertinggalannya selama 5 tahun ini. Masvidal juga setuju karena bukan hanya ketidakaktifannya saja, tapi juga gaya hidup Conor yang dinilai terlalu tidak sehat untuk ukuran fighter. Masvidal tidak memungkiri bakat dan kekuatan Conor, tapi mempertimbangkan aspek yang dia sebut tadi, ia tidak melihat bagaimana cara Conor McGregor bisa melewati Holloway yang masih sangat aktif dan puas dan menjaga gaya hidupnya layaknya seorang petarung sejati. Absen 5 tahun memang bukanlah hal yang mudah dan pasti menimbulkan dampak negatif. Karena itu, satu-satunya peluang Conor menang yang terlihat memang hanya ada di kekuatannya, itu pun hanya di awal ronde. Selebihnya ia pasti akan kerepotan jika diajak keliling oktagon oleh Max Holloway. I'm excited. There's a lot of unanswered questions. We're gonna, on how he's gonna look on his comeback. I think Max smokes him like a brisket. You think so? Like the thing is, Conor has the power. Like that's not gonna. No matter the injury, that's gonna be there still. The timing, a lot of things, other things matter, but the power is gonna be there. I don't know, man. I'm curious as to see how Conor's going to look because, like you said, 5 years off is a long time. The game changes. Now, Max is an older fighter, but still, he's been current with the current game, the speed of the game, like the new stuff that everybody's doing. I don't know how Conor adjusts. It's also the lifestyle. I think Conor lives a certain lifestyle that we've all seen, and then you can kind of tell that it's not for show. It's really his lifestyle. And Max lives a complete different lifestyle, where I've never seen Max at a club drunk. I've never seen him on the headlines for anything bad. That guy lives a different life where he's gym, family, gym, family, gym, family. I think that's going to pay the biggest dividends because you could be away from the sport 5 years, come back like nothing happened if you live that life. Selanjutnya ada pendapat dari Merab Dvalishvili yang mengatakan bahwa ia lebih berharap Conor untuk menang, tapi secara realistis Max Holloway layak diunggulkan.
Untuk analisa teknisnya kurang lebih sama seperti pendapat sebelumnya, tapi Merab menambahkan bahwa UFC akan lebih menarik lagi jika nanti Conor yang menang. Yaps, tidak bisa dipungkiri bahwa alasan banyak petarung bintang UFC mengalami kenaikan bayaran adalah karena UFC semakin mendunia, dan petarung yang paling berjasa dalam membuat UFC populer adalah Conor McGregor. Merab percaya Conor masih lapar pada prestasi dan berharap rasa laparnya itu akan menjadi motivasi besarnya untuk mengalahkan Holloway. Tapi jelas di atas kertas, Max Holloway sangat layak menjadi favorit. As a question, who do you think is gonna win? Conor McGregor or Max Holloway? So I know Conor McGregor wins first time. He's been out from this game a long time. Wow. Yeah. And then Max Holloway, he's been training. He's always in the shape. And then this benefit will help Max Holloway. But also Conor McGregor, he's bigger now. Maybe because of he was laid off. Maybe he's hungry now. So I think for sport it will be good if Conor McGregor comes and show good fights, and if he wins, that would be huge. But I think Max Holloway has a more chance. But I kind of want more Conor McGregor. You want McGregor to win? Yeah, because it's gonna be huge and big. It's gonna be a big fight. Terakhir ada pendapat dari Alexander the Great Volkanovski yang mengatakan bahwa Conor tetap akan bahaya mau seberapa buruk kondisinya. Volk tidak menampik bahwa absennya Conor bisa mempengaruhi performanya, tapi Volk percaya bahwa kekuatan dan ketajaman Conor tidak akan hilang begitu saja. Volk bahkan yakin Holloway tidak akan berani langsung adu jotos di awal ronde seperti yang ditawarkan pada Ilia Topuria dulu, karena power Conor yang sudah setengah pensiun pun lebih kuat dari power Holloway. Meski begitu, ia juga meyakini kemungkinan Holloway menang lebih besar karena Holloway bukanlah fighter yang bodoh dan pasti akan main aman melawan McGregor. Volk memprediksi Max akan mengulur waktu untuk menghindari pressure McGregor di awal ronde karena Max unggul mutlak dalam hal conditioning dan cardio, sehingga Max akan menang jika ronde semakin lama berjalan. Jadi meskipun Volkanovski percaya Max masih favorit, tapi ia tidak percaya Conor akan kalah dengan mudah seperti anggapan sebagian besar penggemar UFC. Well, we know that Conor hasn't been in the game for a long time, and I think a lot of people are thinking that he's just going to lose everything, but that's not the case. He's going to be dangerous. He's obviously going to still be very sharp, very explosive. Still got a good eye. Is it the exact eye that he had when he was double champ and doing what he was doing? No, probably not, but still going to be very dangerous. And I know Max is going to respect that. Obviously, they're going to want to put on a show, but at the same time, you're going to know Conor will be very dangerous early. I think Max will make the right decisions to not just get in the fire straight away, and then start to work him later in the round. So we know that Conor, again, very dangerous, very explosive, but that is going to wear on you. And with that big layoff, even though he's probably training very hard, we know that that's going to eventually wear on him, and that sharpness that I reckon he still has is probably going to deteriorate a lot quicker because of he's been out of the game for so long. Demikian pendapat beberapa fighter mengenai laga McGregor versus Holloway. Untuk preview lengkapnya akan dibahas di video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.